seluruh hidupku di atasmu, menyembahmu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di atasmu, menyembahmu. Buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku di atasmu, menyembahmu.
Tuhan, Kau yang berkuasa mengatasi kita. Kami mau himeti, kami mau tunduk dan berkata, ya terhadap setiap apa yang Kau perintahkan bagi kami. Kami mau taat melakukan firman-Mu ya Tuhan, supaya doa-doa kami tidak terhalang. Doa-doa kami menjadi doa yang berdampak, doa yang berkuasa. Sebab doa orang benar besar kuasa. Hadirat-Mu melawat kami malam hari. Jana setiap kami. Kami percaya ada kuasa dalam pujian nyanyian ini. Ada kelepasan yang terjadi, ada kesembuhan. Dan setiap kami mengalami kemenangan di dalam. Saatnya Kau akan memberkati kami dengan firman. Berfirman pada kita. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan selamat malam. Shalom. Pujian malam ini ada latihan dari koper. Kalau gimana kopernya seperti banyak-banyak. Baik Bapak Ibu Saudara, saya hanya mengingatkan bahwa kita harus mengalami yang namanya doa yang puasa. Bukan hanya sekedar slogan dan bukan hanya kita tahu di dalam Alkitab bahwa doa itu adalah doa yang berpuasa, tapi kita harus mengalami doa yang berpuasa. Doa yang berpuasa yang saya sampaikan adalah bukan hanya sekedar Tuhan mendengar, bukan juga sekedar Tuhan menjawab, tapi bagaimana Tuhan mengabulkan. Jadi mengabulkan itu artinya setuju dengan apa yang kita sampaikan. Nah, jujur kita belum, mungkin sudah sebagian mengalami, tapi sebagian besar belum sampai di titik bahwa kerinduan kita itu dikabulkan oleh Tuhan. Itu sebabnya malam hari ini bagaimana supaya doa-doa kita itu berkuasa dan dikabulkan. Jawabannya adalah doa-doa kita itu harus sesuai dengan firman Tuhan, harus selaras dengan keinginan dan hati Tuhan. Sebab kalau ternyata tidak sesuai dengan firman Tuhan, tidak sesuai dengan keinginan Tuhan, maka sampai kapanpun kita tidak akan menerima pengabulan doa-doa. Di dalam Injil Yohanes pasal 15 jelas sekali ada satu cerita yang disampaikan. Yohanes pasal 15 tentang pokok anggur yang benar. Saya membaca ayat ganjil, Bapak Ibu Saudara kenal. Yohanes 15, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-ranting. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering.
Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berdua banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid. Amin. Ayat 7 sekali lagi saya bacakan. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Luar biasa apa yang Yesus katakan ini. Katakan apa yang kamu kehendaki. Tapi ternyata ketika kita memiliki keinginan, memiliki kehendak itu akan menjadi doa yang dikabulkan ketika ayat 1 sampai ayat yang ke-6 itu sungguh-sungguh kita lakukan. Kita tinggal sebagai ranting yang melekat pada pokok anggur. Jadi ranting dari pokok anggur atau ranting dari pokok mangga atau pokok durian misalnya tidak menghasilkan buah yang berbeda dari pokok, kecuali digantungin seperti pohon Natal. Di situ ada berbagai macam buah, bahkan bukan hanya buah, ada duit ya, gantung. Tapi apa yang Yesus sampaikan di Injil Yohanes pasal 15 ini bicara tentang bagaimana kita harus sungguh-sungguh mengerti apa yang Tuhan sampaikan dan menghidupi firman Tuhan. Nah, jadi jangan menyalahkan Tuhan kalau ternyata doa-doa kita tidak mendapatkan jawaban atau belum mengalami pengabulan. Seharusnya kita kembali merenungkan apa yang Yesus sampaikan. Jangan-jangan saya masih di luar apa yang Tuhan firmankan. Jangan-jangan saya sudah melakukan tapi baru sebagian yang saya lakukan. Padahal yang Tuhan mau adalah tinggal di dalam aku, kata Yesus, dan firman-Ku tinggal di dalam. Artinya firman yang menguasai hidup kita. Nah, itu sebabnya betapa pentingnya kita membaca firman. Betapa pentingnya kita menyelidiki firman. Betapa pentingnya kita merenungkan firman. Dan betapa pentingnya kita melakukan firman. Karena apa yang kita doakan itu harus sesuai firman. Kalau tidak, firman itu tidak tinggal di dalam kita, maka seringkali doa-doa kita itu doa yang bisa disebut sembrono atau doa yang tidak sesuai dengan konsep firman. Saya melihat ada satu cuplikan tentang seorang yang berbicara bahwa seringkali Tuhan berbicara kepada kita di luar apa yang tertulis dalam firman. Oh, itu bahaya Bapak. Tuhan gak pernah mengingkari firman. Dan apa yang dia sudah sampaikan dari Kejadian sampai Wahyu itu sudah selesai. Cuma mungkin karena kita kurang teliti dalam membaca, atau mungkin karena tidak pernah membacanya, maka kita bilang itu di luar daripada firman. Padahal sudah ada dalam firman. Jadi saya pernah memberi contoh, misalnya saya bukan tidak berdoa untuk bangsa. Kita semua berdoa mengasihi bangsa kita. Tapi ada hal-hal yang memang Tuhan izinkan terjadi, dan itu merupakan nubuatan, penggenapan nubuatan firman Tuhan.
kasih kebanyakan orang akan semakin tawar, orang akan semakin mementingkan dirinya sendiri, keadaan akan semakin sulit, itu pasti digenapi. Jangan kita membalikkan itu seolah-olah itu kita nggak peduli dengan apa yang Tuhan sudah nubuatkan, firman Tuhan yang sudah katakan bahwa keadaan akan semakin sulit. Kita maunya kan, wah, ya. Kadang-kadang ya itu yang kita teriakkan, Tuhan saya mau. Tapi ya nggak apa-apa juga sih ya, kalau kita masih meminta seperti itu. Tapi kalau kita berkaca pada firman Tuhan, maka oh iya ya, ini memang Tuhan izinkan bahwa secupak gandum sedinar harganya. Itu bicara tentang kesulitan akhir daripada akhir zaman. Bagaimana mengalami inflasi yang luar biasa, harga barang akan semakin mahal, itu pasti terjadi. Kita mau berdoa untuk stabilkan juga, ya, kita menentang firman. Kalau begitu nanti gak datang-datang Tuhan ya, karena ini sudah tanda-tanda zaman. Itu sebagian kecil dari bagaimana kita berdoa supaya itu selaras dengan firman. Jadi makanya berdoa syafaat, ya kita semua ini berdoa syafaat sebetulnya harus rajin baca firman. Bahkan doa-doa kita itu juga harus merupakan kutipan-kutipan firman. Bukan maunya kita, bukan kita mengklaim segala macam dan lain sebagainya. Tapi harus sesuai firman. Supaya ketika doa yang kita sampaikan itu adalah firman Tuhan berkata tadi di ayat yang ke-7, kalau kamu meminta apa saja yang kamu kehendaki, Tuhan pasti kabulkan. Nah, saya percaya orang yang meminta, yang dikabulkan oleh Tuhan ini adalah permintaan yang sungguh-sungguh sesuai firman, karena sudah didahului dengan melekat tinggal di dalam Tuhan. Firman Tuhan memenuhi hidupnya, sehingga fokus kehendaknya itu adalah kehendak Tuhan. Fokus permintaannya itu adalah meminta sesuai dengan keinginan Tuhan. Dan itu bukan berfokus pada dirinya lagi. Permintaannya adalah permintaan yang bagaimana supaya Injil diberitakan ke semua makhluk. Bagaimana supaya orang mengalami jawaban doa melalui umat Tuhan, melalui orang percaya. Jadi tidak lagi berfokus kepada kehendak pribadi. Nah, itu sebabnya kuncinya adalah kita harus hidup di dalam firman. Tidak ada cara. Kalau kita rindu doa kita menjadi doa yang berkuasa, doa yang dikabulkan oleh Tuhan, maka kita harus penuh dengan firman. Di tahun ini kita punya program untuk membaca Alkitab satu pasal satu hari. Saya nggak tahu berapa persennya mengikutinya. Saya berharap semuanya. Kalaupun lebih itu lebih bagus. Jadi tidak terlalu banyak. Dulu satu pasal aja. Tapi kalau ada yang menambah, oh saya maunya kurang kalau satu pasal. Silakan saja. Tapi kita bersama-sama mengikuti, dan itu saya melihat orang-orang yang dengan tekun melakukan itu dan mendapatkan apa yang Tuhan sampaikan tentang ayat atau pasal yang dibaca itu sangat memberkati kita semua. Ya. Dengan renungan ada yang panjang, ada yang pendek, itu sangat memberkati. Itu hasil perenungan dari apa yang kita baca. Nah, dari situ kita semakin memahami apa yang Tuhan mau tentang kehidupan kita, apa yang Tuhan mau tentang keluarga kita, apa yang Tuhan mau tentang gereja atau pelayanan kita. Di tahun 2023 nanti, tema kita adalah bagaimana kita lebih fokus ya kepada Tuhan. Berfokus kepada Tuhan. Karena perjalanan kekristenan kita itu tidak mulus, Bapak Ibu.
bukan tanpa gangguan atau apa. Semakin kita berusaha mendekat, mengejar Tuhan, itu akan semakin banyak tantangan. Itu sebabnya Ibrani berkata kita harus fokus sama Tuhan. Mata kita harus kita arahkan tertuju hanya kepada Tuhan, supaya segala rintangan dosa yang menghalangi kita itu tidak membuat kita gagal fokus, tidak membuat kita jatuh. Sebab kalau kita fokus kepada Tuhan, percaya bahwa pelayanan kita akan semakin maksimal. Katakan amin. Kita akan semakin powerful. Ya. Sesuatu yang fokus itu akan sangat berdampak. Kemarin saya di terapi oleh teman saya pakai namanya gelombang tera itu ya. Pak Hobi juga di. Dan itu kalau dia diem itu, dia jarak 1 jengkal itu sangat panas. Kenapa? Sangat fokus. Tapi kalau dimainin, digoyang-goyang itu hanya hangat. Kita belajar dulu kalau membakar kertas misalnya pakai kaca ya, yang fokus itu bisa membakar kertas itu, nggak ada sumber api sebetulnya. Jadi betapa dahsyatnya kalau sesuatu yang kita lakukan dengan fokus. Bicara tentang fokus itu bicara tentang segenap, sepenuh, sungguh-sungguh, serius, nggak setengah-setengah. Kalau setengah-setengah maka hasilnya pasti setengah-setengah. Kalau hasilnya setengah-setengah maka kita akan melakukannya juga setengah-setengah. Jadi tahun depan kita terus akan semakin berfokus kepada Tuhan. Bukan tidak perlu kita kerja dan lain sebagainya, menikah yang sudah punya rencana menikah tahun depan. Amin. Seperti anak saya Jeli gitu ya. Menikah tahun depan. Tanya jodohnya di mana ya, belum si OTW. Udah ada. Gak usah khawatir, fokus aja sama Tuhan. Fokus. Pasti Tuhan sediakan jodoh yang terbaik. Amin. 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 Kolose 3 ayat 23 berkata, lakukanlah segala sesuatu dengan segenap hati seperti untuk Tuhan. Harus segenap hati dan fokusnya untuk Tuhan. Waktu kita sekolah itu kita sedang melakukan untuk Tuhan. Yang sekolah, ya. Yang bekerja, kita sedang bekerja untuk sang majikan agung kita, yaitu Tuhan. Yang melakukan aktivitas apapun, kita fokus, kita sedang melakukan untuk Tuhan. Maka waktu kita fokus melakukan untuk Tuhan, akan sangat luar biasa. Kita punya effort kerja yang luar biasa, kita punya hasil yang maksimal. Itu sebabnya malam hari ini kembali saya mengingatkan kita semua, ayo doa-doa kita itu harus menjadi doa yang berdampak, doa yang powerful, doa yang berkuasa. Kenapa? Karena doa orang benar besar kuasa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk kebenaran firman malam hari ini. Biar kami mau terus tinggal di dalam Engkau dan Engkau di dalam kami. Firman-Mu memenuhi seluruh kehidupan kami, menguasai ya Tuhan. Sehingga keinginan kami semakin dikikis, hanya keinginan Tuhan saja. Itu bukan hal yang mudah bagi kami Bapa. Tapi kami mau belajar untuk terus mematikan keinginan-keinginan kami. Sebab kami tahu kami ada di dunia ini karena kehendak-Mu. Dan kami ini milik-Mu ya Tuhan. Kami tidak berhak atas diri kami, sedikit pun tidak ada hak. Tapi Engkau yang berhak penuh, Engkau yang berdaulat, Engkau yang berkuasa. Ya, Engkau yang menjadi Tuhan dan Raja atas seluruh hidup kami, atas keluarga kami, atas pekerjaan kami, atas pelayanan kami, atas apapun yang kami lakukan. Engkau yang berdaulat penuh ya Tuhan, supaya melalui hidup kami nama-Mu yang dimuliakan. Kami mencerminkan kemuliaan-Mu Tuhan. Orang bisa melihat Kristus melalui kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, tolong kami. Sehingga doa-doa kami menjadi doa yang berkuasa, doa yang berdampak. Berkati semua kami yang hadir pada
malam hari ini Tuhan, kami bawa seluruh pergumulan kami. Kami menyadari bahwa banyak doa-doa kami yang belum dikabulkan. Ampuni kami kalau itu karena keinginan daging kami, keinginan hasrat kami Tuhan. Ampuni kami kalau kami hanya mengejar untuk diri kami sendiri. Di malam hari ini kami diingatkan bahwa kami harus tinggal di dalam Engkau, supaya kami merubah doa-doa kami. Kami lebih berfokus apa yang menjadi kehendak, apa kata Tuhan, itu yang kami doakan. Kami mau melatih diri terus ya Tuhan, mendengar suara-Mu, berbicaralah bagi setiap kami. Hamba berdoa malam hari ini kalau ada di antara kami yang sedang sakit, Tuhan jamah Tuhan, pulihkan kami. Sebab oleh bilu-bilu Yesus kami telah disembuhkan. Bagian kami harus mati terhadap dosa dan hidup terhadap kebenaran. Maka janji-Mu itu digenapi atas hidup kami. Setiap kami yang sedang mengalami pergumulan ekonomi, pergumulan rumah tangga, kami berdoa Tuhan, nyatakan belas kasihan, kasih karunia dianugerahkan melimpah atas kami, sehingga kami menemukan jalan keluar, solusi di dalam hidup. Bahkan apapun pergumulan kami serahkan dalam tangan. Terima kasih Bapa. Malam hari ini juga kami khusus berdoa untuk rencana kegiatan Natal kami pada tanggal 11 nanti. Biar kami berdoa Tuhan murnikan segala keinginan, motivasi kami. Biar kami memikirkan dampak apa yang kami akan bawakan ketika Natal ini kami rayakan. Ada jamahan Tuhan atas orang-orang di sekitar kami, atas jiwa-jiwa yang hadir. Ada lawatan Tuhan, maka kami berdoa ada jiwa-jiwa yang diselamatkan ya Tuhan. Itu sebabnya kami memohon pengurapan Tuhan atas kami semua. Ada orang-orang yang terlibat melayani, baik merupakan persembahan pujian yang dinaikkan, tarian-tarian yang disampaikan, ada pesan-pesan ilahi yang dibawakan supaya orang dilawat oleh Tuhan, mereka diselamatkan oleh Tuhan. Sebab itu misi utama dari setiap kegiatan yang kami lakukan, ada jiwa-jiwa yang diselamatkan ya Tuhan. Karena ini merupakan amanat-Mu, kerinduan-Mu Tuhan, supaya sebanyak mungkin orang datang kepada Tuhan. Tolong kami Tuhan, biar kami melakukannya dengan sepenuh hati, segenap hati. Karena kami tahu kami melakukannya untuk Tuhan. Berkati semua panitia, berkati Pak Robi sebagai ketua Tuhan. Kami berdoa khusus untuk kesehatannya. Tuhan jamah pulihkan di dalam nama Yesus, kesembuhan ilahi Kristus. Terima kasih Bapak. Kami menjalankan selanjutnya rencana latihan pada malam hari ini. Juga semua kami yang sudah hadir yang akan pulang juga Tuhan akan menyertai kami. Sepanjang malam ini perlindungan Tuhan sempurna atas kami. Kemuliaan hanya bagi Bapa. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Anugerah dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, kekuatan penghiburan, pengurapan dari Roh Kudus menyertai kita semua mulai malam ini sampai selama-lamanya. Terimalah segala berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati Tuhan berkata bersama. Amin. Selamat malam.